Ini turunnya pun saya dibantuin sama Mas Rohmat, Pak Denarto, Mas Oki, Pak Sukamto, ya, ikut membongkar. Jadi saya orang dijok-jok peti. Udah iki mau nek mau ketemu kapan apa sepit ning kono kaya apa? Wih mau lo ya tumbul-tumbulne aku. Nah, Mas Rohmat pun ikut bantu di sini. Nah, itu papan ulinnya, ada tunggulnya. Kalau ini merantinya ya. Ini merantinya. Itu papan ulinnya. Nah, ngunai. Nah, tuh. Jadi langsung dibongkar sama Pak Denarto, Mas Oki, Mas Rohmat. Alhamdulillah sekali. Jadi saya mau istirahat dulu sebentar, mau minum. Dan tadi saya nggak minum, bawa habis di jalan tadi. Ya, nah, di sinilah ketika air surut dari sana ya, dari sini surut ketemu dari satu di sini. Ini yang arus di sini yang sering apa ya, arusnya mutar ya. Tapi kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah saya mau mengantarkan kayu atau material untuk pembangunan kamar mandi rumahnya Pak Sukamto. Jadi alhamdulillah Pak Sukamto mendapat dukungan dari hamba Allah yang ada di Malaysia ya. Terima kasih hamba Allah yang sudah membantu untuk pembuatan kamar mandinya Pak Sukamto. Dan ini saya dapat titipan juga dari punya Pak Deva Roji ya, untuk dibawakan karena satu arah ke sana. Jadi saya bawakan sekalian ini muatannya full satu perahu ya. Ini punya Pak D itu ukuran 55 sama reng ini untuk lanjaran Lombok. Jadi seperti itu. Jadi perjalanan saya kurang lebih sekitar 2 jam ya, 2 jam untuk menuju saya, dan saya tidak bawa teman, saya sendirian ke sana. Dan kebetulan dari pagi juga cuaca hujan ya. Saya muat dari pagi, cuman karena salah tadi yang saya muat. Itu kayunya Pak Alam yang saya muat duluan tadi. Akhirnya saya bongkar lagi, naikkan lagi, terus baru saya muat yang punya Pak Kamto itu. Insya Allah besok saya masih mengantar itu punya Pak Alam lagi. Seperti apa perjalanan saya kali ini? Mari kita simak videonya di perjalanan saya kali ini. Jadi perjalanan saya kali ini kurang lebih saya memakan waktu sekitar 2 jam ya. Bisa-bisa lebih karena ini kebetulan saya melawan arus air pasang ya. Jadi bisa-bisa lebih dari 2 jam perjalanan saya ini. Dan saya masih keluar dari transmigrasi Selimau 3. Di sini kebun jambunya Pak Mujiono ya di sana. Setelah ini saya ketemu sungai besar, terus sampai ke bawah. Mungkin perjalanan saya yang sungai besarnya kurang lebih sekitar 1,5 jam ya. 1,5 jam. Belum lagi keluar ke sungai sebelahnya lagi ya. Sungai sebelah sana, sungai yang sebelah sana ya. Soalnya saya mutar ini perjalanan ini mutar. Jadi sangat jauh sekali. Hanya ditemani
mesin pendorong ya, pendorong ini. Mungkin perbedaannya ya, perbedaannya antara perjalanan di sungai sama di darat itu sangat jauh berbeda ya. Karena kalau di laut seperti ini atau di sungai seperti ini, apa ya, jarang ketemu perahu, atau ya jarang lah, paling ketemu satu, berapa jauh lagi baru ketemu lagi, seperti itu. Kalau di darat kan sering ketemu apa ya, kendaraan-kendaraan lainnya. Kalau di sungai seperti ini jarang ketemu. Baiklah teman-teman, seperti biasa, apa ya, kita ambil video sambil berjalan ya, sambil berjalan di atas perahu. Seperti inilah perjuangan saya ya, ketika mengantarkan material-material warga transmigrasi ya, seperti ini. Harus pelan-pelan. Saya pernah apa ya, dulu sering bawa muatan sawit ya waktu itu, dari SP8 ke sini jasa penyeberangan. Itu sampai saya kan muatnya waktu itu 2 ton 300 kilo ya. Karena apa ya, mesin saya mati, kebetulan ada kapal lewat dari belakang, itu kena gelombang dari belakang, jadi air masuk dari belakang, akhirnya tenggelam dulu. Pernah saya alami di situ. Saya mengalami laka seperti itu, apa ya, tenggelam seperti itu sudah berapa ya, 3 kali kalau nggak salah, 2 kali. Di sini pernah juga di sungai ini bawa muatan kayu sama Pak Dasrun waktu itu, zaman saya masih kerja gesek ya, atau nyingso. Pernah tenggelam di sini juga, di sekitaran sini saya tenggelam pernah. Tapi alhamdulillah karena di sini sungainya nggak begitu dalam ya. Ketika air surut itu sudah kelihatan. Beda lagi kalau tenggelam di sungai besar ya. Seperti contohnya kemarin teman saya membawa semen 50 sak sampai apa ya, karena mau masuk sungai kecil, belakangnya terdorong arus sungai ya. Jadi depannya itu numbur tanah, akhirnya apa namanya ini, bagian belakang terisi air, akhirnya tenggelam. Bawa semen 50 sak. Jadi seperti itulah, banyak rintangannya di air juga seperti ini ya. Baiklah teman-temanku, mari kita saksikan secara pelan-pelan ya, karena ini mungkin videonya nggak saya langsungkan dari sini ke sana. Mungkin saya putus-putus, saya ambil yang maksudnya yang apa ya, rintangan-rintangan yang harus saya lewati, seperti itu. Nanti kita sambung lagi videonya, ini sudah sampai sungai besar depan. Baiklah teman-temanku semuanya, jadi perjalanan saya yang saya sudah tempuh sekitar setengah jam lebih, hampir 1 jam ya, 1 jam kurang seperempat. Jadi saya sudah sampai di Transmigrasi SP9. Saya harus lewat sini karena kalau lewat sungai besar terus seperti ini terlalu lama ya. Jadi saya harus nerobos parit kecil ini ya, parit kecil, nanti belok kanan, nanti tembus lagi di sungai besar. Karena kalau saya lewat sungai besar ini terlalu makan waktu ya, terlalu lama waktunya, yang jarak yang saya tempuh. Jadi harus nerobos melalui parit transmigrasi SP9 seperti itu. Saya berjalan sudah 3/4 jam saya berjalan dari sana, karena ini airnya air pasang. Jadi saya melawan arus air pasang, jadi agak lambat sedikit ya. Saya lebih baik lambat seperti ini ya, maksudnya melawan arus pasang daripada ngikutin arus surut ya. Apalagi bawa muatan seperti ini. Karena kalau pas surut lewat sungai besar, kita
kita ngikuti arus, pas di limbunya putaran air itu sangat mengerikan sekali itu. Kayak gimana rasanya itu. Tapi kalau air pasang seperti ini kan malah enak. Memang sih agak lama perjalanan, cuman nggak begitu was-was atau deg-degan. Biarpun sudah terbiasa di air seperti ini, kadang kalanya juga ya ada merasa was-was juga seperti itu. Apalagi ketika bawa muatan penuh, berat gitu. Kalau muatan kayu seperti ini masih mending ya, kayu ringan. Biarpun sumpamanya perahu ini bermasalah atau ada seperti tenggelam gitu, kalau kayu ringan seperti ini pasti ngambang ya. Tapi kalau kayu berat macam ulin itu nggak bakalan ya, itu pasti tenggelam sama perahu-perahunya. Tapi kalau muatan penuh sekalian, sumpamanya ada kecelakaan semacam itu tadi, kita injak sampingnya sini ya, kita injak sampingnya supaya perahu itu tengkurap. Jadi material yang di dalamnya itu jatuh ke bawah, perahunya tetap ngambang tapi tengkurap seperti itu. Tapi tengkurap seperti ini. Yang penting jangan dinaiki waktu tengkurap seperti itu. Kita tetap di air, cuma pegangan aja, insya Allah aman itu. Yang penting jangan dinaiki. Karena sudah berapa kali terjadi, saya pun seperti itu, terus teman-teman pun kejadian seperti itu ya. Ketika muatan berat mengalami kecelakaan seperti tadi, sebisa mungkin kita injak sampingnya supaya perahu terbalik seperti itu, supaya tengkurap ya, biar bisa untuk pegangan aja, sekedar pegangan seperti itu. Tapi kalau perahu kayu ya beda lagi dengan perahu fiber atau perahu yang terbuat dari besi ya. Kalau terbuat dari besi ya kemungkinan ya bisa langsung langsung hilang seperti itu. Jadi saya ini sudah memasuki transmigrasi SP9 ya. Ini SP9 sampai tembus sungai sana juga ya. Ada sungai sebelah lagi sana, itu SP9. Saya menuju ke Sebungur itu harus melalui 2 SP. SP8, SP9, terus lanjut ke Sebungur. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya harus belok kanan ya, belok kanan lewat di bawah jembatan ini. Jembatannya sangat sempit ini. Sebenarnya nggak sempit ya, karena tepat, tapi pas tikungan ini, tikungan tajam. Wih, airnya jernih ya, mancing pas ini. Nah, wih, airnya ternyata jernih, air pasangnya dari sungai besar. Dan saya masih lurus lagi ya, sekitar kurang lebih ya ada 500 kilo ke sana ya, 500 meter baru belok kanan sampai sungai besar lagi. Next video ya. Alhamdulillah saya sudah keluar dari parit SP9 ya, dan saya sudah tembus ke sungai besar lagi nih. Sungainya jernih banget, jadi pingin mancing saya.
Dan ini lokasi SP9 ya. Di situ ada parit lagi di sana ya. Cuman parit cuma satu jalur aja ke sana. Jadi untuk ke bawah sana itu masih termasuk ladang duanya SP9 di sana. Untuk Sebungur ini semua deretan sini ini sudah masuk Sebungur ya. Karena jalur tempatnya Pak Tugiman RT 32 kalau nggak salah di sini. Ini ujungnya di sini nih, ujungnya. Yang waktu itu saya videokan transmigrasi asal Yogyakarta yang tinggal sendirian di sini ya, di ujung sini. Jadi seperti itu. Ini antara SP9 sama Sebungur ini sebenarnya berjejeran ya, cuma terhalang ini aja, terhalang sungai ini aja. Seandainya dari Sebungur nyebrang ke sini ini sudah dekat SP9 seperti itu. Jadi mulai saya dari Selimo 3 tadi, sepanjang sungai ini sudah masuk Sebungur semua sampai bawah sana, dan juga daratan semua ya. Beda lagi dengan SP8 SP9. Kalau SP8 SP9 itu harus nyebrang di sana ya, di penyeberangan. Tapi kalau Sebungur ini daratan semua, tembusnya ke Selimo 2 Selimo 3 sana, satu daratan sama Selimo 3 seperti itu. Jadi di perjalanan kali ini saya sambil memvideokan antara transmigrasi dan transmigrasi ya, transmigrasi SP9 dengan Sebungur seperti itu. Kalau Sebungur satuan pemukiman ya, kalau SP. Kalau di sini UPT ya, UPT Sebungur seperti itu. Jadi beda beda nama seperti itu. Saya sambil pelan-pelan ini karena sambil dinginkan mesin juga, karena perjalanan saya sudah 1 jam lebih ini ya, 1 jam lebih dari Selimo tadi. Karena kalau pas jalan biasa saya gas ya, agak saya gas karena memang sih nggak begitu laju biarpun digas, cuman biar sedikit agak laju gitu. Kalau pelan-pelan seperti ini ya kapan sampainya gitu. Jadi seperti itu. Nanti kita tunjukkan di situ jalur dari tempatnya Masjid Al-Aqsa tembus ke sini ya, langsung ke sini. Paling ujung di sini. Nanti saya tunjukkan di situ dermaganya. Sekarang sudah pontonnya sudah tenggelam ya, karena sudah termakan usia seperti itu. Nah, ini dermaganya ya, di sini yang paling ujung ini. Tapi dermaganya sudah nggak ada ya, itu masih ada rumah-rumahnya sama jembatannya, tapi dermaganya sudah tenggelam. Ini rumah yang paling ujung di sini ya, paling ujung. Sebungur itu sangat panjang sekali sampai ke bawah sana ya, mulai dari 2015, 16 sampai 17. Jadi sebenarnya kalau perjalanan saya ini lurus itu dekat, cuman kan karena sungai ya. Kalau dilihat dari petanya itu walah, ibaratnya kayak diputar-putar begini, putar-putar begini seperti itu. Baiklah, kita lanjut lagi videonya nanti ya, next video ya.
Baiklah teman-temanku semuanya, jadi perjalanan saya sudah sampai 1,5 jam ya, tapi saya belum sampai ke Parit Sebungur 2017 dan saya masih di pertigaan sungai ya. Pertigaan sungai, saya di tengah-tengah sungai. Jadi seperti ini ya, ini arah yang dari laut sana ya, arah yang dari laut. Untuk arah ke sini bisa masuk ke SP9 atau SP10 juga, lewat sungai sini juga bisa ya. Lewat sungai kecil ini sebelah sini juga bisa. Lewat sini, ini sungai yang tembus ke Selimo 3 sana ya. Jadi saya pas kebetulan di tengah-tengah sungai ini ya. Di sinilah ketika air surut dari sana ya. Dari sana, dari sini surut ketemu dari satu di sini. Ini yang arus di sini yang sering apa ya? Arusnya mutar ya. Tapi kebetulan ini air pas masih pasang ya. Jadi air tenang ini kayaknya. Air tenang jadi aman saja. Dan saya sendiri ini nggak ada teman siapapun, nggak ada di sini, nggak ada orang lewat. Dari saya berangkat saya ketemu 3 perahu di sana ya, di jauh sana tadi. Kesininya saya sudah nggak ketemu siapa-siapa karena ini air besar ya, masih besar, maksudnya pasangnya masih tinggi ya. Jadi apa ya, jarang sekali nelayan ataupun pemancing yang lewat. Biasanya biarpun lewat itu sore hari sama pagi hari seperti itu. Dan juga saya sekarang tidak lewat parit ini ya, karena sungai sini ya. Kemarin kan saya antar tempat Pak Kanto kan lewat sungai sana itu. Tapi saya mau lewat parit baru sana ya, atau parit lama ya, parit galian yang tembus 17. Saat ini masih dikerjakan pembersihan parit seperti itu. Dan juga saya mau mengantarkan ini reng punya Pak D, Pak Roji seperti itu. Sungainya jernih sekali, mancing di sini. Nah, kita jangkar di sini sambil mancing di atas perahu. Weh, jadi pingin mancing saya karena lama sekali tidak mancing. Jadi seperti itulah teman-temanku semuanya. Kita lanjut lagi perjalanan saya sambil dinginkan mesin ya, karena sudah perjalanan 1,5 jam saya berjalan. Jadi mesin sudah panas juga. Jadi sedikit saya dimatikan seperti ini supaya agak dingin seperti itu. Mudah-mudahan ini air masih naik juga ya. Jadi saya masih nggak begitu was-was ya. Kecuali saya sampai sini air ini sudah surut ya. Yang ditakutkan di parit sana ya, masuk parit ke Sebungur sana. Karena di sini airnya deras betul dari sini ya. Kalau nggak hati-hati atau nggak terbiasa di situ, pasti itu nggak mau masuk perahu itu. Karena arusnya sangat deras sekali. Arus dari sungai sebelah masuk ke parit ini ya, terus didorong lagi sama sungai sini. Ngeri sekali itu. Jadi seperti itulah cerita hari ini dalam proses pengantaran material pembangunan kamar mandi Pak Sukamto seperti itu. Tadi sempat pagi-pagi diguyur hujan. Saya kira hujannya terus, tapi alhamdulillah ternyata cuaca juga mendukung sekali, tidak panas. Tapi kalau pas panasnya ngenter seperti itu, waduh, ya nggak tahan juga rasanya, kayak ngap-ngapan. Karena lewat sungai seperti ini jarang ditemui kita lewatnya selalu di agak ke tengah ya, karena kalau terlalu pinggir yang ditakuti itu binatang buas ya. Apalagi pas surut, paling enggak kita dari pinggir itu sekitar 7 meter ya dari batas air ya, batas daratan tuh. Karena yang ditakuti binatang buas seperti itu, kalau pas di daratan kita ketemu sama-sama kagetnya itu pasti akan loncat seperti itu. Jadi paling enggak kita 7 meter atau 10 meter dari daratan seperti itu. Baiklah teman-temanku semuanya, kita lanjut lagi perjalanannya secara perlahan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan.
Jadi saya sudah memasuki parit Sebungur 2017 ya. Di sana paling dalam ya, paling dalam di sana ujung parit ini itu kedalaman mencapai 17 meter. Karena pernah diukur pakai alat ya waktu itu, karena di sini rencana pelabuhan besar ya. Dan di sini sudah ada pembersihan parit. Jadi parit juga sudah lebar dan juga kanan kiri sudah bersih. Tanggul juga tinggi. Jadi kalau mau mancing ke sana pun enak karena air sudah bening sekali seperti ini. Seperti itulah. Jadi saya ini langsung ke parit ini lurus saja terus. Mungkin saya mampir dulu ke tempatnya Pak Dewa Roji untuk mengantarkan ini apa reng ya. Karena Pak D nitip reng ini untuk lanjaran seperti itu. Baiklah teman-temanku semuanya, nanti kita lanjut lagi videonya. Ini sungai yang saya lewati kemarin. Ini ya sungai ini kemarin saya lewati, sekarang saya lewat lurus sama ya. Dan saya sudah mendekati penghujung jalan parit ya. Di sini masih ada pembersihan parit juga ke sana ya arahnya tuh. Dia alat nyebrang ini kemarin, nyebrang sungai ini. Jadi saya sudah ini ya, sebentar lagi sampai sungai besar. Ini air sudah surut ya, sudah mulai deras. Saya dari Selimo ke sini sudah 2 jam setengah ya, tapi saya mampir tempatnya Pak Dewa Roji untuk mengantar reng ya. Jadi saya agak terlambat sedikit, tapi insya Allah masih sampai ke tempatnya Pak Sukamto karena airnya masih tinggi ya, cuman sudah surut aja seperti itulah. Hampir tadi ketemu gelombang besar tadi saya. Aduh, ngeri. Ternyata videonya nggak klik ya tadi. Kita menuju ke tempatnya Pak Sukamto ya. Ini saya melawan arus ya tadi, melawan arus air pasang, tapi sekarang melawan arus air surut. Sambil pelan-pelan karena mungkin nggak jauh lagi sekitaran di sana itu. Jadi saya hampir pelan-pelan naik ke atas. Alhamdulillah selama perjuangan saya 2 jam lebih, hampir 3 jam ya, dari Selimo saya sudah sampai di parit ini ya, sungai kecil parit menuju tempatnya Pak Sukamto. Namun saya terhalang dengan pinang yang direbahkan di sungai seperti ini ya, menghalangi saya untuk lewat ini. Nggak tahu ini mungkin orang ambil ininya pinangnya ya kayaknya ini, tapi posisinya malang di sungai seperti ini, jadi menghalangi saya lewat seperti itu. Kita lanjut lagi perjalanannya ya ke dalam ya, karena ini masih sekitar berapa ratus meter lagi saya masuk dalam ya. Mudah-mudahan mesinnya nggak nyangkut. Oh enggak, alhamdulillah. Ini hampir saja nyangkut sedikit lagi. Dulu sungai ini sering saya lalui waktu pembangunan transmigrasi sini ya. Cuman karena sudah lama sekali saya tidak ke sini, jadi sudah pangling dengan sekelilingnya ya, karena sudah berubah ya. Dulu kan bersih ya, sekarang sudah jadi semak seperti ini lagi. Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi untuk menuju ke tempatnya Pak Sukamto. Nah, ini parit yang menuju rumahnya Pak Sukamto ya. Ini di sini sudah sering dibersihkan sama Mas Alam ya, karena Mas Alam kebetulan rumahnya di dalam dan juga ada perahunya ya. Ini Mas Alam bersihkan sendiri untuk lewat ketika Mas
kalau mau ke Tambak ya, atau keluar dari transmigrasi Bungur ya, seperti itu. Ini masih jauh ke sana ya. Kebetulan masih tinggi sih, alhamdulillah air. Jadi masih enak saya lewatnya. Kalau di parit kecil seperti ini digas malah nggak mau lari karena airnya yang di atas tersedot ya ke bawah, apa, baling-baling ketinting, baling-baling kipas ya. Nggak mau jalan, harus pelan seperti ini. Semak belukar semuanya nih, kanan kiri juga. Saya sampai 100 meter lagi sampai tempatnya Pak Sukamto. Alhamdulillah sampai juga. Halo Anam. Halo Anam. Alhamdulillah di sini juga ada Pak Denarto, Mas Oki, Mas Rohmat, terus ada Pak Kamto ya, ini rumahnya Pak Kamto ya. Mana Pak Narto? Encal niki ae. Ya gitu. Gitu lah. Jenengan antara nang ndi? Mundur mriko, gampil nek mundure. Kan toyo surut.
gampil mundur nih. Sik lah, saya tak naik dulu nggih. Ya. Sekedam. Saya tak minta minum dulu. Nam. Ikut ya nanti. Ya. Malah. Pak Kamto. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Konten ya? Konten ya. Jadi kayunya sudah sampai ini, alhamdulillah. Saya mau istirahat sebentar aja dulu. Ya Pak Anto ya. Saya mau minta minum dulu. Haus saya. Alhamdulillah. Ini di sini juga ada Pak Dasung sudah sampai sini duluan. Sudah tadi sama Pak Sinten, Pak ini pelukis ini. Johari. Pak Blas. Ini Pak Johari pelukis. Aku. Weh, jos banget ini kalau lukis ini. Beliau tukang lukis, asli tukang lukis. Alhamdulillah. Oke lah. Sampai ketemu saya tadi, ketemu speed besar di sana sampai sayang videonya nggak keklik. Mumbul-mumbul ora karu-karuan. Iki mau speed ngong kae. Weh, mumbul-mumbul ora karuan. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah untuk material kayu untuk Pak Sukamto untuk kamar mandi sudah sampai di tempatnya Pak Sukamto. Walaupun dengan penuh perjuangan, saya hampir 3 jam dari sana. Udah kuduk 3 jam lah. Udah kuduk akhirnya sampai juga. Alhamdulillah sekali. Jadi mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.